Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel ini, tempat kita kupas saham dengan bahasa yang santai tapi tetap berbasis data. Nah hari ini, kita bakal bahas satu sektor yang belakangan tiba-tiba ngebull di market. Yup, sektor rokok. Karena beberapa emiten rokok kayak HMSP, Sampurna, GGRM, Gudang Garam, dan WIM, Wismilak mendadak terbang setelah ada kabar pemerintah sedang menyiapkan perombakan layar cukai rokok. Dan seperti biasa, kalau udah ngomongin cukai rokok, pasar itu sensitif banget. Pertanyaannya, kenapa kabar ini bisa bikin saham rokok naik? Apa sebenarnya layar cukai itu? Ini bullish beneran atau cuma euforia sesaat? Dan kalau kita mau trading, invest di HMSP, GGRM, atau WIM, timingnya kapan dan strategi paling aman seperti apa? Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Bagian 1. Kronologi, kenapa saham rokok mendadak naik? Jadi ceritanya begini, di pertengahan Januari tahun 2026 ini, muncul kabar bahwa Menko Purbayayudi Sadewa berencana menambah atau mengubah layar lapisan struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT). Intinya, CHT dan HJE 2026 di moratorium tidak dinaikkan, ini sudah jadi sentimen positif tersendiri. Lalu pemerintah mempertimbangkan layar cukai baru supaya produsen rokok ilegal bisa masuk ke sistem resmi, alias jadi legal. Nah, pasar langsung menangkap sinyal besar. Kalau cukai tidak naik, margin emiten rokok bisa lebih lega. Kalau rokok ilegal bisa ditekan, volume rokok legal bisa balik naik. Makanya sektor ini langsung diserbu. Bagian 2. Apa itu layar cukai? Kenapa pasar peduli? Sekarang kita bedah yang paling penting. Layar cukai sama dengan lapisan tarif cukai. Struktur cukai rokok itu tidak flat, satu tarif. Dia bisa dibedakan berdasarkan jenis rokok SKM, SPM, DL, golongan pabrik besar kecil, dan kriteria lain. Kalau pemerintah menambah layar baru, itu bisa berarti ada kategori cukai baru yang mungkin lebih rendah. Ada ruang transisi untuk produsen kecil, ilegal untuk masuk legal. Potensi mempersempit ruang rokok ilegal beredar liar. Dan ini nyambung banget dengan masalah terbesar industri rokok nasional beberapa tahun terakhir. Musuh utama emiten rokok bukan kompetitor, tapi rokok ilegal. Rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Artinya, di harga jual, mereka menang telak. Makanya waktu ada wacana penataan layar cukai untuk menekan rokok ilegal, emiten rokok jadi terlihat punya harapan. Bahkan dari sisi asosiasi industri, GAPPRI juga menyatakan ingin dilibatkan dan mengusulkan langkah seperti penurunan tarif tertentu supaya rokok legal bisa bersaing. Bagian 3. Dampak langsung ke saham, HMSP, GGRM, WIM. Sekarang kita masuk ke emitennya. A. HMSP, Hanjaya Mandala Sampurna. HMSP ini, blue chip rokok, tapi luka besarnya adalah volume turun dalam beberapa tahun terakhir. Margin tertekan karena kenaikan cukai dan pergeseran daya beli. Jadi ketika ada sinyal, cukai tidak naik di 2026, dan ada penataan untuk rokok ilegal, market langsung melihat, oh bisa jadi tekanan HMSP mereda. Makanya HMSP jadi ikut ke bawah rally. B. GGRM, Gudang Garam. Kalau GGRM ini punya karakter unik. Secara historis, dia kuat banget. Tapi 2-3 tahun terakhir kejatuhan juga cukup dalam. GGRM juga sensitif ke biaya cukai dan perubahan perilaku konsumen. Jadi begitu ada isu, struktur cukai mau dirombak dan rokok ilegal diburu, GGRM langsung dianggap punya peluang pemulihan. C. WIM, Wismilak inti makmur. WIM ini beda cerita. Secara ukuran lebih kecil, tapi valuasi sering lebih lincah. Pergerakan sahamnya lebih agresif, dan bisa jadi target trader saat ada sentimen sektoral. Jadi kalau ada big wave di sektor rokok, WIM sering jadi yang lebih volatile. 4. Ini sentimen positif atau justru bahaya tersembunyi. Nah ini bagian pentingnya teman-teman. Kabar, layar cukai baru, itu bisa dibaca dalam dua sisi. Sisi bullish. Ada peluang mempersempit rokok ilegal. Emiten rokok legal punya ruang pricing. Stabilitas kebijakan 2026 bikin market lebih percaya. Sisi bearish. Kalau layar baru malah bikin kebijakan makin rumit. Atau implementasinya tidak efektif. Atau produsen ilegal tetap membandel. Maka efeknya ke emiten bisa kecil.
Dan bahkan di berita disebut juga, pemerintah masih tahap diskusi dan aturan akan dirilis dalam waktu dekat. Artinya apa? Kenaikan saham sekarang lebih dominan karena ekspektasi. Bukan karena laporan keuangan mendadak membaik. Bagian 5. Proyeksi pergerakan harga ke depan, trading plan sederhana. Oke, sekarang kita bahas, ke depan gimana? Saya bagi jadi 3 skenario sederhana ya. Skenario 1, bullish continuation, lanjut naik. Ini terjadi kalau aturan layar cukai baru benar-benar dikeluarkan. Sinyalnya jelas, tekan rokok ilegal plus lindungi industri legal. Market melihat peluang pemulihan volume. Maka, saham sektor rokok bisa lanjut tren naik bertahap. Skenario 2, konsolidasi sideways. Ini yang sering terjadi setelah lonjakan. Ciri-ciri, harga naik cepat beberapa hari, lalu mulai stagnan, bandar mulai distribusi pelan-pelan. Sektor rokok akan jadi bahan gorengan sehat, naik tapi ditahan, tidak liar. Skenario 3, euforia selesai, balik turun. Ini kalau kebijakan ternyata tidak sesuai ekspektasi, atau muncul statement pejabat yang bikin pasar kecewa, atau IHSG melemah dan investor keluar dari sektor defensif. Maka, saham rokok bisa balik koreksi cepat, terutama yang volatil. Bagian 6. Strategi aman buat pemula biar tidak kejebak. Sekarang bagian yang paling penting. Kalau teman-teman pemula, jangan asal kejar saham yang baru terbang. Kalau mau masuk, ada 3 cara aman. 1. Tunggu koreksi sehat. Masuk saat harga retrace dan volume normal. 2. Beli bertahap cicil. Bukan all in. 3. Fokus sektor, bukan cuma emiten. Kalau sentimen sektor rokok masih ada, biasanya HMSP sama dengan lebih defensif. GGRM sama dengan recovery play. WIM sama dengan trading play. Jadi kesimpulannya teman-teman, saham rokok seperti HMSP, GGRM, WIM bisa terbang karena market menangkap sinyal. Cukai dan harga eceran 2026 di moratorium. Pemerintah menyiapkan layar cukai baru. Target besarnya, menekan rokok ilegal dan menarik yang ilegal masuk sistem resmi. Tapi ingat, ini masih sentimen awal. Market sedang pricing in ekspektasi. Jadi strategi paling aman, bukan mengejar saat naik tinggi, tapi menunggu setup yang rapi dan risk management yang jelas. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar, kalian pegang HMSP, GGRM, atau WIM. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu, salam sukses.